Ibu bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kembali kita berjumpa walaupun hanya melalui streaming. Saya tetap percaya Tuhan itu baik. Amin. Itu sebabnya saudaraku, kita harus mengucap syukur karena sesungguhnya Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kalau saudara membuka hati sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Sebab memang ada perbedaan antara ibadah di bait Allah sama di rumah, saudara. Kalau di rumah lebih banyak ya tantangan, godaannya. Kita perlu konsentrasi, membuka hati lebar-lebar supaya kita mendapat berkat dari firman Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh karena kita percaya ada Tuhan di tengah-tengah kita, di rumah-rumah saudara pasti ada Tuhan. Sebab 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Yesus berjanji untuk hadir di tengah-tengah kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bulan Juni ditetapkan oleh BPH Gereja Bethel Indonesia Pusat di Jakarta. Bulan Juni itu merupakan bulan keluarga. Jadi semua gereja Tuhan, Gereja Bethel Indonesia yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di bawah naungan Gereja Bethel Indonesia diharapkan menyampaikan firman Tuhan tentang keluarga. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema membangun keluarga yang kuat. Sebab memang saudara, pada akhir zaman akan ada masa-masa yang sukar. Banyak keluarga-keluarga yang goncang. Mungkin itu karena persoalan ekonomi atau karena isu perselingkuhan. Maka tidak sedikit orang-orang Kristen, keluarga-keluarga yang mulai retak, tidak harmonis lagi, dan banyak yang berakhir dengan perpisahan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan supaya keluarga-keluarga kita menjadi kuat. Ya, saudara, memang sejak zaman Adam kita tahu bahwa Hawa itu tertipu oleh ular yang adalah gambaran daripada iblis, saudara. Nah, saudara, karena Hawa melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, maka mereka itu mendapatkan hukuman. Tetapi walaupun Hawa yang melanggar, tetapi yang dicari oleh Allah itu adalah suaminya, Adam. Dalam Kejadian 3 ayat 9 dikatakan, Adam, where are you? Adam, di manakah kamu? Saudara, yang dicari adalah Adam. Padahal yang bersalah itu Hawa. Mengapa, saudara? Karena Adam merupakan kepala keluarga yang harus menjaga, melindungi, dan bertanggung jawab atas istrinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa sebagai pria, sebagai suami, kepala keluarga, kita harus peduli kepada keluarga kita. Saudara, satu hari ada seorang pendeta berkunjung ke rumah jemaat. Ketika itu yang keluar, saudara, adalah asisten rumah tangganya, dan pendeta ini terkejut karena melihat asisten rumah tangga itu matanya sembab dan bekas menangis. Lalu dia tanya, ibu mana? Oh ya, sebentar. Kemudian ketika ibu rumah tangga itu keluar, dia kaget, saudara. Karena pendeta itu kaget juga melihat si ibu rumah tangga ini matanya juga sembab, bekas menangis. Lalu Pak Pendeta tanya, loh, kalian bekas menangis, berantem ya? Oh tidak, Bapak Pendeta, kami baru
nonton film yang sedih, drakor katanya, ya, drama Korea, saudara. Ya. Saudara, itu sebabnya para suami harus mempedulikan keluarganya, ya. Jangan pulang kerja, suami kemudian main HP terus, nonton televisi, tidak peduli kepada keluarga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kita harus bertanggung jawab sebagai suami kepada keluarga. Saudara, hati-hati, kita harus waspada karena kita tahu bahwa kita sedang diincar oleh iblis. Pria yang sejati bukan ditandai oleh banyaknya harta atau banyak depositonya, saudara. Pria sejati bukan ditandai dia tubuhnya kekar, otot kawat, balung besi, saudara. Tidak. Pria sejati ditandai dengan apa? Bertanggung jawab. Pria sejati itulah orang yang bertanggung jawab pada keluarganya. Saudara, ada sebuah joke, ya. Satu hari Adam itu berbicara dengan Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, mengapa Tuhan memberi saya istri yang begitu cantik?" Lalu Tuhan berkata, "Ya, supaya kamu mau sama dia. Setiap hari kamu kan melihat kuda betina, kijang betina. Sekarang saya beri yang cakep. Tetapi Tuhan, mengapa Tuhan memberikan wanita cantik tapi bodoh sekali sampai tertipu oleh ular itu?" Lalu Tuhan menjawab, "Ya, saya memberi kamu yang bodoh supaya dia mau sama kamu. Kalau dia pinter, dia tidak mau sama kamu." Saudara, saya percaya Tuhan tidak pernah salah. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan. Dan kita tahu setelah Hawa tertipu oleh ular, saudara, kemudian Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Itu sebabnya sejak zaman Adam, saudara, keluarga-keluarga Kristen itu diincar oleh iblis. Ya, begitu juga ketika kita melihat zaman Fir'aun, ketika bangsa Israel minta melalui Musa untuk beribadah di tempat yang lain. Kita lihat, saudara, bahwa Fir'aun itu mengizinkan, ya. Di dalam Keluaran 10 ayat 11 dikatakan, "Kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki saja." Kita lihat, saudara, di zaman Fir'aun keluarga juga akan dipisah, saudara. Kamu boleh beribadah, tetapi wanita harus tidak boleh ikut. Hanya laki-laki saja. Saudara, kita lihat, saudara, keluarga-keluarga berusaha dipisah, saudara. Sampai hari ini pun, saudara, kita melihat keluarga-keluarga adalah target daripada iblis. Saudara, dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Kalau kita tidak waspada, saudara, bahaya. Wahyu 12 ayat 12 beliau berkata, "Hai celakalah kamu, hai darat dan laut, karena iblis telah turun ke dunia ini dengan geramnya yang dahsyat, karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu Yohanes 10 ayat 10a berkata, "Pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan." Kita lihat, saudara, bahwa sampai hari ini pun keluarga-keluarga menjadi inceran daripada iblis. Saya ingat, saudara, satu kali seorang pendeta terkenal namanya Peter Wagner, dia terbang untuk satu penginjilan, ya. Dan di sebelahnya duduk seorang pria, saudara. Ditawari apa saja, pria itu makanan, minuman, enggak pernah mau, saudara. Semua ditolak, saudara. Lalu Peter Wagner berkata,
Why? Katanya. Kenapa semua aku ditolak? Lalu orang itu menjawab, I'm fasting. Oh, sedang berpuasa. Are you Christian? Apakah kamu Kristen? No, kata orang situ. Saya anggota gereja setan. Saudara, hati-hati. Gereja setan sedang berdoa puasa untuk menjatuhkan saudara keluarga-keluarga. Ada 3 pokok doanya. Yang pertama saudara, mereka berdoa supaya pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan jatuh di dalam perzinahan. Doanya yang kedua saudara, yaitu supaya keluarga-keluarga Kristen menjadi kacau, berantakan, dan berakhir dengan perceraian. Dan pokok yang ketiga, mereka sedang berdoa, berpuasa supaya bisnismen Kristen, para pengusaha Kristen, mereka jatuh bangkrut dan pailit supaya mereka tidak bisa menolong gereja untuk penginjilan. Saudara, kita harus waspada. Tapi jangan pernah takut, saudara. Sebab kita tahu roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Saudara, kita tahu bahwa jikalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Saudara, kita tahu bahwa keluarga-keluarga itu sangat penting di mata Allah. Ya, masalah keluarga itu sangat penting. Saya percaya Allah serius dengan keluarga, saudara. Buktinya, kita melihat di dalam perjanjian lama, Alkitab dibuka dengan pernikahan Adam dan Hawa. Itu bicara tentang keluarga. Pada akhir daripada perjanjian lama, Maliaki 4 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa bapak-bapak kembali kepada anak-anak, anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Itu bicara tentang keluarga. Kita melihat di dalam perjanjian baru, Alkitab dibuka perjanjian baru oleh silsilah Yesus, Matius 1. Itu bicara tentang keluarga. Dan Alkitab berkata bahwa perjanjian baru ditutup oleh perjamuan kawin anak domba, Wahyu pasal 19. Dan di tengah-tengah perjanjian baru itu ada Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11 tentang perkawinan, perjamuan kawin di Kana. Itu bicara tentang keluarga. Saudara, saya percaya keluarga sangat serius. Ya, sekali lagi saudara, bahwa Alkitab dibuka dengan perjanjian lama, yaitu perkawinan Adam dan Hawa di Taman Eden, Kejadian pasal yang kedua. Dan Alkitab ditutup dengan perjamuan kawin anak domba dalam Wahyu pasal yang ke-19. Dan di tengah-tengah Alkitab ada perjamuan kawin di Kana, Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat 11. Jadi saya katakan bahwa masalah keluarga itu sangat penting. Dan Allah serius dengan keluarga, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kita harus waspada. Ya, tentang keluarga ini sangat penting. Karena kita tahu, saudara, bahwa keluarga-keluarga merupakan inceran iblis untuk dijatuhkan. Saudara tahu lembaga pertama yang dibangun oleh Allah yaitu keluarga. Lembaga yang kedua yang dibangun oleh Allah sendiri adalah gereja. Saudara, supaya apa? Jikalau keluarga itu kuat, maka gereja akan kuat. Kalau gereja kuat, maka masyarakat akan kuat. Dan kalau masyarakat kuat, negara akan kuat. Tetapi sebaliknya saudara, jikalau keluarga itu lemah, kemudian kita tahu bahwa gereja juga akan lemah. Kalau gerejanya sudah lemah, saudara, maka masyarakat dan negara itu pasti terpuruk.
Itu sebabnya mari kita counter serangan iblis pada akhir zaman ini dengan serius, dengan keluarga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini temanya adalah bagaimana membangun keluarga yang kuat. Kita baca terlebih dahulu dalam Mazmur 133 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, how happy, how pleasant if God's people to live together in harmony. Alangkah baiknya dan indahnya apabila keluarga-keluarga, saudara-saudara diam bersama dengan rukun, kompak, harmonis. Itu yang dikehendaki Allah. Dan kita tahu ayat yang ketiga Mazmur 133, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku, sangat serius. Pada akhir zaman ini kita sedang diintai oleh iblis. Seperti yang saya katakan, iblis sedang mencari mangsa. Dia berjalan berkeliling untuk siapapun yang sedang lengah, maka akan ditelan, saudara. Nah, kita akan melihat, mempelajari bagaimana membangun keluarga yang kuat supaya kita berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, keluarga harus kuat. Bagaimana kita bisa membangun keluarga yang kuat? Ya, jadi karena ini sangat serius, kita harus belajar bagaimana kita bisa membangun keluarga yang kuat. Yang pertama, saudara, keluarga harus mengasihi Tuhan. Ya. Ketika Yosua diperintahkan oleh Tuhan, lihat di dalam Yosua 24 ayat 15, Yosua menjawab apa, saudara? Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Dia memilih untuk beribadah kepada Tuhan daripada beribadah kepada yang lain. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus takut akan Tuhan, itu pasti. Kalau saudara keluarga yang mengasihi Tuhan, kita harus takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Matius 22 ayat 37, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap jiwa, dengan segenap tubuh kita, dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita. Harus segenap, saudara, tidak boleh kita separuh-separuh. Itu sebabnya kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Karena kita tahu, saudara, kita harus takut akan Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, keluarga saudara mengasihi Tuhan, pasti yang pertama itu takut akan Tuhan. Ya, saudara, dalam Mazmur 128 dikatakan ayat yang pertama, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan menurut firman Tuhan. Saudara, perhatikan, takut akan Tuhan, ya, bukan takut istri, saudara. Ya, takut Tuhan beda dengan takut istri. Saya ingat satu kali ada seorang raja yang mengumpulkan, saudara, semua rakyatnya di sebuah lapangan yang sangat luas. Karena raja ingin tahu apakah para suami-suami itu takut akan Tuhan, takut istri atau tidak. Kemudian raja berkata kepada seluruh rakyatnya, coba kamu yang takut istri, pindah sebelah kiri saya. Geruduk, semua, saudara, pindah ke sebelah kiri, saudara. Tapi cuma ada satu, saudara, yang tidak pindah ke kiri, tetap di kanan. Wah, ini hebat menurut raja. Sini kamu. Raja kepingin tahu rahasianya kalau kamu tidak takut sama istri. Lalu bapak itu maju. Kamu itu tidak takut istri. Ampun Baginda, kata bapak itu. Sebelum saya berangkat, istri saya berpesan, apapun yang dikatakan oleh Baginda Raja, kamu tetap di kanan. Oh,
ternyata dia lebih takut kepada istrinya, saudara. Ya, kita tahu, saudara, kalau kita takut akan Tuhan, ya, kalau kita sekarang takut akan Tuhan, nanti kalau kita bertemu dengan Tuhan, kita tidak takut. Tetapi kalau sekarang saudara tidak takut Tuhan, ketika saudara bertemu dengan Tuhan, maka saudara akan takut. Camkan itu ya. Saya akan ulangi, saudara. Jikalau saudara sekarang ini takut akan Tuhan, nanti ketemu Tuhan saudara tidak takut. Tetapi kalau sekarang saudara tidak takut Tuhan, nanti ketemu Tuhan saudara akan takut. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, keluarga yang mengasihi Tuhan itu adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, harus menurut firman Tuhan. Mazmur 128 tadi, saudara, kan dikatakan, ya, kita harus takut Tuhan. Terutama ayat yang keempat, ya, orang laki-laki harus takut akan Tuhan supaya diberkati, saudara. Tapi yang kedua harus menurut akan firman Tuhan. Mazmur 128 ayat 1 tadi dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan menurut akan firman Tuhan. Kalau saudara mau keluarga saudara kuat, mantap, kokoh di dalam kehidupan ini, mari kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, ya, sebagai fondasi dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita membangun keluarga-keluarga yang kuat sehingga gereja menjadi kuat dan masyarakat menjadi kuat. Kalau masyarakatnya kuat, negaranya pasti kuat. Saudaraku, itu sebabnya kita harus takut akan Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, jikalau kamu taat kepadaku, kamu pasti melakukan firman-Ku. Ya, kalau kita takut akan Tuhan, kita akan menurut firman Tuhan. Kalau kita menurut firman Tuhan, Yesaya 48 ayat yang ke-18 berkata, saudara, jikalau kamu menurut firman-Ku, maka kamu akan mengalami apa? Damai sejahtera yang seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan seperti gelombang laut yang tidak pernah putus. Nah, kalau kita, saudara, menurut firman Tuhan, kita akan diangkat menjadi kepala, bukan jadi ekor. Kata Ulangan 28 ayat 13. Saudara, itu sebabnya kita akan mengasihi Tuhan kalau kita takut akan Tuhan dan menurut akan firman Tuhan. Dan saya percaya kalau kita takut akan Tuhan, kita menurut firman Tuhan, kita mengasihi Tuhan, maka keluarga kita akan menjadi kuat, kokoh menghadapi tantangan kesulitan akhir zaman ini. Adanya pandemi COVID-19, saudara, atau badai tofan kehidupan apa saja, kita tidak akan pernah takut. Sebab kita tahu, jikalau Allah di pihak kita, kita tidak bisa dikalahkan. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, jadi kalau saudara ingin membangun keluarga yang kuat, yang pertama keluarga kita harus mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua, ya, bagaimana kita bisa membangun keluarga yang kuat? Yang kedua, keluarga harus saling mengasihi. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi orang tua. Mertua mengasihi menantu, dan mantu mengasihi mertua. Jadi keluarga yang saling mengasihi ini pasti menjadi keluarga yang kuat. Saudara, Pengkhotbah 4 ayat 12 berkata, satu orang dapat dikalahkan, dua orang dapat bertahan, tapi tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi kalau ada Kristus di tengah-tengah kita, kita tidak mudah dipatahkan, dicerai-beraikan. Itu sebabnya Amsal 3 ayat yang ke-5 berkata, trust in the Lord with all your heart. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita.
ya, dengan segenap hati kita, dan jangan bersandar kepada pikiranmu sendiri. Saudara, kita percaya dengan adanya pandemi COVID-19 ini ada larangan, kita tidak bisa keluar, harus stay at home, WFH, work from home, ya, harus bekerja di rumah, saudara. Nah, itu PSBB, saudara, bukan 1-2 minggu, saudara, tetapi berbulan-bulan. Ini rawan konflik dalam keluarga, saudara. Ya, karena setiap hari yang bertemu, ya itu juga, saudara. Nah, ada sedikit tersinggung, marah, saudara, maka terjadi percekcokan. Karena yang dilihat orang-orang itu, ya, kalau saudara jauh pasti tidak kelihatan, saudara. Kelemahan saudara tidak kelihatan. Tetapi kalau dekat, saudara, itu semua kelihatan. Kelemahan kita kelihatan. Itu sebabnya keluarga-keluarga harus sabar, saling mengasihi, karena stay at home, ya, work from home, saudara, worship at home, itu membuat keluarga saudara rentan akan percekcokan. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Tuhan itu tidak pernah salah dalam rancangannya. Mungkin juga rencana Tuhan adanya stay at home itu, kita beribadah seperti jemaat mula-mula, saudara. Jemaat mula-mula itu, saudara, beribadah di bait Allah, tapi juga beribadah di rumah-rumah, ya, worship at home. Tuhan punya rencana supaya kita semakin akrab, semakin intim dengan keluarga kita, bukan malah kita bercekcok, ya, terjadi pemisahan. Tidak, saudara. Sebab kita tahu Tuhan itu tidak pernah salah. Dikatakan oleh ayat tadi, Mazmur 133 ayat yang pertama, sungguh alangkah indahnya, betapa baiknya Tuhan kalau kita semua keluarga Kristen duduk bersanding secara rukun, damai, dan kompak, maka berkat pasti diperintahkan kepada keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, yang saling mengasihi. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, puji Tuhan, bulan Januari yang lalu saya dan istri merayakan hari ulang pernikahan kami yang ke-50 tahun, saudara. Golden Wedding Anniversary. Saudara, kami saling mengasihi, ya. Kemana-mana, saudara, saya selalu bersama dengan istri. Sekarang juga ada istri saya di sana. Kemana-mana, saya pasti bersama dengan istri. Ya, mulai pagi kami membaca Alkitab 10 pasal, saudara. 5 pasal Perjanjian Lama, 5 pasal Perjanjian Baru. Dan kami membacanya bergantian, satu ayat, saudara. Ya, jadi kemana-mana kami bersama-sama. Kalau saya, istri saya menyiram bunga tanaman, ya, saya yang angkat airnya, saudara. Ya, lalu istri saya yang menyiram. Ketika di dapur, saudara, istri saya masak, saya yang mencuci piring, mencuci sendok garpu. Kami selalu bersama, saudara, kemana-mana, ya, makan bersama, mandi bersama, tidur bersama, saudara. Ya, kami selalu bersama, saudara. 2 hari yang lalu menantu saya kirim video, saudara, filosofi tentang sumpit. Saudara tahu sumpit? Sumpit untuk makan itu 2, saudara. Kalau 1 enggak bisa makan, kecuali kalau bakwan itu ditusuk, saudara. Apalagi mau makan ada kuahnya, enggak bisa. Tapi sumpit itu sederhana, dari bambu, ada yang juga dari yang lain. Tapi 2, panjangnya sama, saudara. Kalau enggak sama, enggak bisa dipakai. Ya, filosofi sumpit ini, saudara, luar biasa. Saya dengan istri saya bersama-sama terus, saudara. Karena saya tahu, saya mengasihi istri, istri mengasihi saya. Saudara, saya cukup senang, bangga juga Tuhan sudah menolong. Kami bisa merayakan hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-50 tahun. Oh, puji Tuhan. Bukan karena saya baik, bukan karena istri saya hebat, no.
saudara, tapi kami mempraktekkan kasih Kristus. Saya ingat saudara, ada pasutri, pasangan suami istri, namanya Herbert yang istrinya namanya Selmira Fisher. Mereka masuk di dalam World Guinness Book, ya, yaitu apa? Pernikahan yang terlama di dunia, saudara. Masuk Guinness Book. Mereka sudah menikah 86 tahun. Pak Herbert ini usianya 105 tahun. Istrinya Selmira Fisher umurnya 102 tahun, saudara. Mereka saling mengasihi. Ketika ditanya sampai saat ini, ya. Lalu mereka ditanya ketika wawancara, kiat apa yang membuat Bapak Herbert dan Ibu Selmira ini bisa langgeng pernikahannya? Wah, ini kita perlu tahu, saudara. Dia menjawab, ya, yang pertama kami saling mengasihi. Seperti poin saya, saling mengasihi. Setiap hari kami saling mendoakan. Nah, penting saudara, peduli itu saling mendoakan. Saudara tahu memang ada quote yang berkata, behind the successful man, there's a strong woman. Di balik atau di belakang keberhasilan seorang suami, ada istri yang kuat di belakangnya. Tapi jangan lupa saudara, kalau dibalik, behind the successful woman, there is a strong man. Di balik sukses seorang wanita, ada suami yang tulus, peduli, dan mendoakan, saling menyayangi. Saudara, luar biasa. Herbert dan Selmira Fisher. Ketika mereka ditanya, Bapak Ibu, saya mau tanya kepada Ibu dulu. Ibu Selmira, apakah Pak Herbert ini tidak punya kelemahan, tidak punya kesalahan? Oh banyak katanya. Loh banyak? Iya. Seperti bintang di langit banyaknya. Oh tak terhitung kelemahan dari suaminya. Saudara, kenapa kok bisa langgeng begitu? Lalu dia wartawan ini tanya lagi, apakah Pak Herbert itu punya kebaikan? Oh ada, cuma satu katanya. Kesalahan kelemahannya tidak bisa dihitung seperti bintang di langit, tetapi kebaikan cuma satu, seperti matahari katanya. Jadi ketika matahari itu muncul, bintang-bintang itu tidak kelihatan. Saudara, ini harus dicamkan ya. Di dalam rumah tangga seperti itu, saudara. Mungkin kesalahan, kelemahan kita banyak, tetapi kalau ada kasih Kristus, maka kesalahan itu dianggap tidak ada. Yang besar dijadikan kecil, persoalan yang kecil ditiadakan. Saudara jangan dibalik ya. Persoalannya kecil dibesar-besarkan. Saudara, mari kita belajar supaya apa? Kita menjadi orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen yang kuat pada akhir zaman ini. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya adanya COVID-19 ini juga merupakan rencana Tuhan supaya keluarga-keluarga itu semakin intim, akrab, semakin kuat. Nah itu yang kedua. Berikutnya kita lihat saudara, bagaimana keluarga itu bisa kuat. Membangun keluarga yang kuat, yang pertama tadi harus mengasihi Tuhan. Yang kedua, keluarga itu harus saling mengasihi. Dan yang ketiga, keluarga harus saling menghormati. Roma 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kata saling itu luar biasa, saudara. Ya, istri saya sering menasihati jemaat. Kata saling ini penting sekali. Ya, saling peduli, timbal balik, saling menyayangi, saling mendukung, saling mendoakan, saling mengampuni. Kata saling ini, saudara, luar biasa. Ya, jadi timbal balik. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa kita harus saling menghormati, ya. Suami istri harus saling menghormati. Jangan suka menghina, saudara.
Kamu itu dapat aku kan anugerah, tapi aku dapat kamu musibah katanya. Wah, ini penghinaan, saudara. Jangan menghina begitu. Apalagi kalau terjadi konflik, ya rumah tangga, lalu berantem, saudara. Kita harus menyelesaikan masalahnya. Jangan menyerang pribadinya, jangan menyerang personnya, tapi yang diselesaikan masalahnya. Kamu itu istri, enggak tahu diri, ya, males, setiap hari makan terus sampai seperti gentong katanya. Yang diserang itu pribadinya, saudara. Lihat, kamu itu seperti mamamu. Loh, nyanda-nyanda mama. Kamu itu seperti mamamu itu, males. Wah, dulu memang langsing, tapi sekarang lihat langsung katanya. Waduh, suka menghina. Begitu juga kalau terjadi konflik, yang istri marah, balas. Kamu juga, kamu itu seperti papamu. Papamu keras kepala, pengku, tidak bisa dibilangi. Yang diserang itu person pribadinya, jangan. Yang diselesaikan itu masalahnya. Jadi keluarga yang kuat itu ditandai harus saling mengasihi. Berikutnya, saudara. Yang keempat, keluarga yang kuat itu harus apa? Saling berkomunikasi. Jangan diem-dieman, saudara. Ya. Misalnya, saya dan istri saya naik mobil mau ke Malang, ya. Lalu di dalam mobil itu diem-dieman, saudara. Nggak ngobrol, nggak bercanda, nggak omong-omong. Waduh, membosankan sekali, saudara. Rasanya jauh, nggak sampai-sampai, saudara. Tapi beda, ya. Kalau ada komunikasi, saling ngobrol, bercanda, saudara, ya, gurau. Itu tidak terasa sudah sampai, saudara, ya. Begitu juga dalam perjalanan kehidupan keluarga kita harus ditandai dengan apa? Banyak komunikasi. Jangan diem-dieman, saudara. Ya, kalau ada di meja makan, salinglah ngobrol, cerita-cerita lucu, ya, cerita-cerita apa saja, saudara, yang membuat komunikasi itu intens. Jangan seperti ada keluarga, saudara, tetangganya itu kagum gitu. Waduh, keluarga ini kok ayem, tentrem, gak ada suaranya, gak pernah terdengar keributan katanya, saudara. Tapi tiba-tiba dilihat di luar pagernya itu ditulis rumah ini dijual. Loh, kok dijual? Lalu mereka lihat di koran, keluarga ini sudah bercerai. Saudara, kelihatannya aman, damai, gak terjadi apa-apa, saudara. Tapi karena tidak ada komunikasi, ya, tidak ada saling, ya, menasehati. Keluarga yang kuat itu saling berkomunikasi, ngomong, bercanda, ya, saudara. Ya, kita lihat yang terakhir, saudara. Bagaimana kita bisa membangun keluarga yang kuat? Yang kelima, yang terakhir adalah harus saling memegang komitmen. Saudara tahu, keluarga itu harus punya komitmen. Waktu saudara masuk dalam pernikahan, saya dan Bu Meta sering memberikan konseling pranikah, saudara. Entah sudah berapa ratus, saudara, ya, puluhan lah. Saya selalu memberikan nasihat untuk memegang komitmen. Apakah komitmen pernikahan itu? Ada 5K, saudara. Kasih, kesetiaan, keterbukaan, komitmen, dan komunikasi. Saya ajarkan ada 5K. Lalu isi perjanjian pernikahan apa? Ada 3T, ya. Yang pertama, tanpa perceraian. Tuhan benci sama perceraian. Maleakhi 3:16, ya. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi komitmen yang pertama dalam pernikahan itu adalah tanpa perceraian. Yang kedua, saudara, tanpa kekerasan. Tidak boleh KDRT, saudara. Ya, istri lebih lemah dijadikan sansak, latihan, teman-teman ditendang. Tidak boleh.
Istri itu harus dilus-lus, disayang-sayang. Seperti istri Musa namanya Sipora. Itu artinya burung yang kecil. Burung yang kecil kalau diprekes mati, saudara. Tapi kalau dielus-elus tiap pagi dia nyanyi, ya, berkicau burung itu. Jadi tanpa kekerasan. Dan yang ketiga, selain tanpa perceraian, tanpa kekerasan, yang ketiga, saudara, T yang ketiga adalah tanpa pengkhianatan. Nah ini saudara, mengapa banyak Kristen yang goyah? Karena selingkuh, saudara. Ya, saya membaca ada survei, saudara. Mereka yang hidupnya kudus dalam pernikahan, saudara, saudara tahu, yang tidak kudus itu 90% keluarga itu tidak kudus. Jadi cuma yang 10% yang hidupnya kudus, setia sampai maut memisahkan. Saudara, perhatikan, kita harus punya komitmen dan konsisten. Hot komitmen di dalam pernikahan supaya keluarga itu kuat, kita harus melakukan itu. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita sudah masuk sampai kesimpulan ya. Tema kita hari ini, saudara, adalah membangun keluarga yang kuat. Ya, membangun keluarga yang kuat. Mari kita ulangi, masukkan dalam roh saudara. Saudara di dalam keluarga-keluarga, saudara yang mendengar firman Tuhan. Kalau saudara melakukan perintah Tuhan ini, keluarga saudara akan menjadi kuat. Bagaimana kita bisa membangun keluarga yang kuat, saudara? Ya, yang pertama, saudara, mengasihi Tuhan, keluarga itu mengasihi Tuhan. Yang kedua, keluarga itu harus saling mengasihi. Yang ketiga, saling menghormati. Yang keempat, saling berkomunikasi. Dan yang kelima, saling berkomitmen. Saya sudah menjelaskannya. Saya percaya kalau saudara melakukan perintah Tuhan, saudara pasti mengalami keluarga yang kuat. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Saya undang pemain musik, juga sang leader. Ya, kita akan menyanyikan satu lagu. Kasih Yesus indah dalam hidupku. G. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Angkat tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Thank you Jesus. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi, dalam kasih-Mu ku merasa teduh.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan memiliki kasih Kristus yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah keluarga-keluarga kami, keluarga Kristen diberkati oleh firman Tuhan. Mereka yang ada di rumah-rumah Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh membuka hati, mereka percaya Tuhan, kasih Kristus itu segalanya yang mengikat kami semua menjadi satu. Dua menjadi satu. Suami istri bukan lagi dua, tetapi kami satu. Terima kasih Bapa. Kami percaya jikalau ada Yesus, kasih Yesus dalam keluarga kami pasti menjadi keluarga-keluarga yang kuat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat keluarga-keluarga Kristen dimanapun mereka berada, yang sedang mendengarkan live streaming ini. Tuhan tolong mereka semua. Keluarga-keluarga yang mulai retak, tidak harmonis lagi, hamba berdoa di dalam nama Yesus, persatukan mereka satu kembali dalam kasih Kristus. Mereka mengingat komitmen mereka dalam pernikahan, mengingat isi perjanjian pernikahan itu. Bapak, terima kasih. Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan memberkati, yang terikat Tuhan lepaskan. Mereka yang menghadapi problem masalah, baik dalam persoalan ekonomi, problem dalam keuangan, Tuhan tolong mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa khusus buat Ibu Gembala kami, kiranya Tuhan berikan kekuatan senantiasa untuk memimpin sidang jemaat-Mu semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih, beri kesehatan yang baik Tuhan, panjang umur dan kekuatan yang luar biasa. Bapak, kami terus berdoa buat negara dan bangsa kami. Kiranya Tuhan tolong ya Bapak, supaya COVID-19 ini segera Tuhan lalukan. Baik dari kota Surabaya maupun dari Jawa Timur, seluruh Indonesia, bahkan dari seluruh muka bumi. Kami percaya Engkau yang mengendalikan dunia ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tapi biarlah semua kehendak-Mu yang jadi. Kami tahu Tuhan, kami cuma mohon belas kasihan Tuhan. Engkau yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Beri hikmat kepada Bapak Presiden Jokowi untuk memimpin bangsa ini lebih maju lagi beserta seluruh jajarannya Tuhan. Mereka takut akan Tuhan dan kami percaya negara kami semakin diangkat tinggi oleh Tuhan. Kami berdoa buat para dokter, juru rawati medis yang ada di garda terdepan, yang mereka sedang bertugas menolong pasien yang terpapar virus corona. Tuhan, beri kekuatan kesehatan senantiasa supaya mereka bisa mendedikasikan kepandainya menolong umat manusia. Biarlah keluarga-keluarga mereka diberi kesabaran dan ketabahan. Terima kasih Bapak di surga. Kami percaya hari ini kami semua diberkati melalui firman Tuhan. Sekarang anak-anak-Mu membuka kedua tangan mereka. Kami yakin dan percaya Engkau sangat mengasihi kami. Kami berharga, kami mulia di mata Tuhan. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Berkati kami semua ya Bapa. Kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan kuat kuasa dan kekuatan di dalam Allah Roh Kudus turun atas kami semua mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Yesus, para yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat bertemu kembali di ibadah streaming yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.